Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi yang berbeda-beda. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasinya kok beda dengan orang lain gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa memakluminya, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman ya, mohon maaf sekali kalau seandainya ini audionya agak terganggu, karena memang sekarang itu lagi musim hujan teman-teman ya. Di kemarin-kemarin itu saya share video, nggak saya share video teman-teman ya. Jadi jarang lah share video di bulan-bulan ini teman-teman ya. Nah alasannya karena seperti ini teman-teman, tadi saja saya mau live hilang timbul sinyalnya teman-teman ya, terganggu lah. Nah itu teman-teman, nah makanya mohon maaf sekali atas keterbatasan saya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sensasinya itu berbeda-beda teman-teman ya. Walaupun misalkan sama nih antara saya misalkan kemudian dengan orang lain, antara si A dan si B dan si C misalkan gitu teman-teman ya, mengkonsumsi makanan yang salah misalkan seperti itu teman-teman, tetapi kenapa sensasinya kok beda? Nah itu teman-teman ya, saya misalkan makan sambal nih teman-teman ya, kemudian si A dan si B dan si C gitu teman-teman ya makan sambal juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa ketika salah makan itu sensasinya kok beda? Nah itu teman-teman ya, mungkin untuk saya gitu teman-teman ya, kenapa bisa kok jadi pusing kelayangan gitu teman-teman, kemudian si B kok kelayangannya nggak ada gitu teman-teman ya, kemudian yang ada itu cuman di dada terasa berat gitu teman-teman, kemudian di si C sama gitu teman-teman ya, ketika salah makan itu sama misalkan jenis makanannya itu, tetapi kok sensasi yang hadirnya itu beda, mungkin cuman perutnya doang yang begah gitu teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu teman-teman ya, karena yaitu dari sensitif tubuhnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Kenapa saya bahas di kali ini seperti ini teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya, Pak kenapa nih yang di kolom komentar itu sering mengeluhkan tentang kelayangan. Untuk saya pribadi katanya seperti itu, saya cuma di perut doang. Nah itu teman-teman, kemudian banyak juga yang bertanya, Pak kenapa nih orang ini sering mengalaminya itu dadanya itu terasa berat, terasa panas. Saya tidak mengalami seperti itu, tetapi saya lebih cenderung ke begah. Atau misalkan Pak saya itu lebih cenderung kok
susah BAB dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya membahas hal seperti itu teman-teman ya, karena masih banyak sekali yang mengalami kebingungan tentang sensasi yang dialami teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu buat setiap orangnya itu berbeda-beda teman-teman ya, jarang yang sama lah. Tetapi kalau misalkan ada hal yang sama juga teman-teman ya, tenang saja teman-teman, itu cuman ciri khas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Sensasinya itu cuman ciri khasnya doang teman-teman ya, tetapi untuk bahayanya itu tidak teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian merasakan, Pak ini rasanya tidak nyaman nih, setiap gangguan teman-teman ya rasanya tidak nyaman teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengeluh juga, tapi Pak ini beda nih, rasanya kok beda. Untuk gangguan semuanya mempunyai ciri khas teman-teman ya. Sekarang kalian merasa tidak nyaman dari gangguan ini teman-teman ya karena ini ciri khas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kita mungkin mengenal sakit gigi, rasanya nyut-nyutan seperti itu teman-teman ya. Kita mungkin pernah merasakan yang namanya meriang gitu teman-teman ya, panas dingin seperti itu, kita tahu rasanya. Nah saat ini kalian terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan rasanya itu beda teman-teman ya, karena kalian belum pernah mengalami tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kalian baru mengalaminya teman-teman ya, jadi belum paham tentang rasanya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja bahwa ketika kalian saat ini sedang merasakan rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Itu cuman rasanya saja. Tetapi kalau misalnya bahaya, tidak. Itu teman-teman ya, rasa dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu rasanya seperti berbahaya teman-teman ya, seolah-olah kita itu mendekati kematian teman-teman ya, seolah-olah ini bahwa ini gangguan yang berbahaya, padahal tidak teman-teman ya. Itu hanya gangguan rumahan teman-teman ya, gangguan sederhana. Tetapi kenapa gangguan yang rumahan ini, gangguan yang sederhana ini terasa berat gitu teman-teman ya, terasa aneh seperti mau mati teman-teman ya, karena kita terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang asam lambungnya, kemudian kita itu diikuti dengan psikisnya teman-teman ya. Ada mental yang terganggu di sini gitu teman-teman ya. Kenapa mental kita terganggu? Ya karena ada trauma. Trauma dari mana sih sebetulnya? Trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu rasanya seperti mau mati. Dan yang namanya kematian itu belum kita inginkan teman-teman ya. Tanpa disadari di situ menjadi trauma. Kemudian ketika trauma, tubuh dan pikiran kita itu menjadi waspada, sehingga hal apapun selalu diwaspadai. Kitanya menjadi sensitif teman-teman, dan ketika kitanya menjadi sensitif, gangguan rumahan itu terasa berbahaya teman-teman ya, terasa besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian kita kembali lagi nih sama sensasinya gitu teman-teman ya. Kenapa nih sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang lebih cenderung terlalu merasakan di bagian perut, terasa mengganjal teman-teman ya. Pusingnya itu di situ aja gitu teman-teman ya. Kenapa nih perutnya itu nggak membaik-membaik gitu teman-teman ya. Tetapi untuk bagian-bagian yang lain tidak, misalkan seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga yang mengalami yang lebih memusingkannya itu di kelayangan gitu teman-teman ya. Kenapa nih saya sering mengalami kelayangan? Kok orang lain enggak? Orang lain itu cuma mengalami begah doang. Kan seperti itu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, kembali lagi bahwa sensitif tubuh kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, ketika saya salah makan atau terlalu stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya, itu yang paling kambuh itu di pikiran teman-teman, di bagian kepala. Untuk saya pribadi teman-teman ya, mulai itu kalau seandainya ada stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya, pasti agak pusing lah gitu teman-teman ya. Kemudian ketika salah makan juga, banyak sambal misalnya seperti itu teman-teman, kemudian banyak berlemak, itu bukan pencernaan yang diserang teman-teman, tetapi bagian kepala suka pusing, suka kelayangan teman-teman ya. Tetapi beda nih, ada orang lain, Pak justru saya itu kalau seandainya pusing nih kalau seandainya banyak pikiran, ruwet, mumet pikiran gitu seperti itu, tetapi lebih cenderung itu lebih dominan merasakannya itu di bagian perut, terasa mengganjal lah, kemudian terasa begah lah. Nah itu teman-teman, nah kembali lagi teman-teman ya, sensitif orangnya itu berbeda-beda. Mungkin untuk saya pribadi, sensitif yang lebih besarnya itu di bagian kepala teman-teman ya. Untuk kalian yang terlalu sering mengganjal nih di bagian perut, mungkin kalian yang sensitifnya itu terlalu besarnya itu di bagian perut. Nah itu teman-teman, jadi setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya, tidak sama, tetapi pemicunya semuanya sama gitu teman-teman ya. Entah itu dari makanan yang kurang sehat,
Entah itu dari pemikiran yang kurang sehat teman-teman ya. Ketika kita salah makan atau mencoba mengkonsumsi makanan yang kurang cocok, itu kita sensasi hadir teman-teman ya. Atau misalkan kita itu terlalu stres, terlalu banyak pikiran, ada hal-hal yang harus dipikirkan yang membuat pikiran kita itu menjadi mumet, kita sensasi hadir. Nah itu teman-teman yang makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah heran lah kalau seandainya kalian terlalu merasakan di satu bagian saja. Orang lain itu nggak mengalami dada panas, saya cuman kembung saja. Tapi orang lain itu mengalami sakit kepala, kok saya enggak gitu teman-teman. Padahal diagnosanya misalnya sama, asam lambung, GERD, kemudian apalagi ya, gastritis, kemudian dispepsia dan sebagainya teman-teman ya. Tentang seputaran pencernaan teman-teman ya. Nah itu, jadi saya kembali lagi saya jelaskan bahwa setiap orang itu sensitifnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Saya sampaikan kembali bahwa untuk saya pribadi dulu yang lebih diserang ketika salah makan dan terlalu banyak pikiran itu justru saya itu bukan di perut teman-teman ya, tetapi di bagian kepala gitu. Suka mengalami pusing teman-teman ya. Tetapi waktu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, justru saya untuk mengalami kelayangan itu agak jarang teman-teman ya, jujur agak jarang lah gitu. Yang lebih dominan itu di bagian pencernaan teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman, kembung, begah, rasa mual, sering muntah juga dan sebagainya teman-teman ya. Nah kesininya mulai itu yang namanya kelayangan hadir, yang namanya cemas hadir, dada ngap hadir. Nah itu teman-teman, untuk saya pribadi waktu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang paling diserang itu bagian pencernaan teman-teman ya, terasa mual, rasa begah, kemudian muntah juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian kesininya mulai di situ agak kelayangan, agak pusing, dan kemudian ketika kelayangan dan pusing mulai hadir cemasnya itu besar gitu teman-teman ya. Walaupun ketika saat di awal ke rumah sakit itu cemas hadir teman-teman, cuman selang beberapa hari itu nggak ada teman-teman. Nah kemudian ketika mulai mungkin ngedrop teman-teman, di situ cemas tambah besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan merasa heran lah, jangan merasa heran, jangan merasa bingung teman-teman, jangan merasa bimbang gitu. Kenapa nih kok saya itu mengalaminya cuman di ini doang, di perut doang gitu teman-teman ya. Kemudian kok kenapa nih sih Pak, saya itu cuman mengalami di bagian kepala, kelayangannya itu susah hilang, kok orang lain kelayangannya itu mudah hilang gitu teman-teman ya. Nah itu saya sampaikan kembali bahwa sensitif orang itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman, tetapi yang perlu kalian ketahui itu bahwa semuanya juga sama dari asam lambung yang tidak normal teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mengetahui ke sana, kalian jangan terlalu banyak pikiran teman-teman. Yang penting gimana caranya nih supaya saya tetap sehat. Belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Ada kelayangan sedikit, orang lain nggak kelayangan, gua kelayangan, masa bodoh saja. Nanti juga kalian membaik teman-teman ya. Wah orang lain mengalami kelayangan doang, saya cuman perut doang nih mengganjal, masa bodoh teman-teman, nanti juga bakalan membaik teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu jangan pernah berpikir kenapa orang lain begini, kenapa saya begini. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah tetap konsisten menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Karena dari setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, semuanya teman-teman ya hanya bisa ditangani dengan 3P teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Nah itu teman-teman, contoh kecil, ketika kalian misal pikiran mumet gitu teman-teman ya, membuat kalian pencernaan juga menjadi tambah error, tidak nyaman teman-teman ya. Coba kalau seandainya kalian menjaga pola makan, kemudian menjaga pola pikir gitu teman-teman ya, kemudian menjaga pola hidup, semua pasti tertangani teman-teman ya. Nah itu makanya apapun yang terjadi, usahakan konsisten 3P-nya. Jangan pernah menyerah gitu teman-teman, jangan pernah malas, kemudian jangan pernah putus asa teman-teman ya. Karena jujur lah, yang namanya putus asa itu pasti sering kita alami teman-teman ya. Karena kita merasa bosan gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga saya merasa sering mengalami putus asa teman-teman ya. Ya wajar sih sebetulnya teman-teman ya, karena kita itu terlalu lama ya merasakan tentang sensasi tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bahkan kita itu selalu bertanya-tanya dalam pikiran kita itu, kapan nih gue bakalan sembuh, kapan nih ini bakalan berlalu teman-teman ya. Saya iri dengan orang lain gitu, orang lain kok bisa jalan-jalan,
orang lain kok bisa lalu lalang, bisa apa ya, bercanda-bercanda, makannya sungguh nikmat seperti itu dan sebagainya teman-teman ya. Dan akhirnya ketika selalu meratapi kemudian bertanya-tanya di pikiran seperti itu, ya kadang kita itu pernah merasakan putus asa teman-teman ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui, ketika kita putus asa itu justru tidak akan membangun kita teman-teman ya, tidak akan merubah kita itu menjadi sehat teman-teman. Yang bisa merubah sehat itu adalah rasa semangat kita teman-teman, kemudian konsisten menjalani 3P-nya, menjalani metodenya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan apapun yang terjadi saat ini nih, ketika kalian merasakan apapun teman-teman ya, usahakan konsisten saja 3P-nya teman-teman ya. Masa bodoh dengan sensasi yang hadir teman-teman ya, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman ya, cuma tidak nyaman saja. Tapi Pak, ini saya tidak nyaman nih Pak merasakannya, ya wajar gitu teman-teman, namanya juga orang yang sedang terganggu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berpikirnya itu terlalu jauh lah. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah ini hadir nih, ikut nongkrong nih, ngapain lo? Kita tahu aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi titip pesan buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yang sedang menyerah-menyerah, jangan pernah menyerah teman-teman ya, karena ketika kalian menyerah juga percuma teman-teman ya, kalian itu tidak akan membaik teman-teman. Jadi justru ketika kalian menyerah nih, merasa menyerah gitu teman-teman, merasa bosan gitu, kalian justru akan lebih lebih lama waktunya teman-teman ya. Coba kalau seandainya kalian konsisten dengan 3P-nya, kemudian selebihnya melakukan kesenangan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, kalian di situ bakalan lebih cepat gitu teman-teman ya. Kenapa bisa bakalan lebih cepat teman-teman ya? Karena jujur ya, ketika kita merasa bahagia, ketika kita merasa senang teman-teman ya, gangguan ini terlupakan, dan saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika kita selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, waktu itu tidak terasa teman-teman ya, tiba-tiba kita sudah sembuh aja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa melakukan hal-hal seperti itu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu share video-video sama teman-teman itu, apalagi di kolom komentar, kemudian video-video selalu bilang selain kalian menjaga metodenya, usahakan kalian itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang ya. Karena yang saya rasakan gitu teman-teman ya, ketika hati dan pikiran saya senang itu semuanya serba mudah teman-teman ya. Ketika ada kembung ya, karena kitanya senang gitu teman-teman ya, kemudian tidak berpikir yang macam-macam, akhirnya bisa bertindak wajar. Waduh lagi kembung nih, ya sudah, jaga makan besoknya, kemudian perbanyak minumnya. Nah itu teman-teman, nanti juga lewat dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, nah makanya lakukan itu teman-teman ya. Jadi usahakan jangan pernah berpikir macam-macam, kemudian konsisten saja dengan 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya videonya nggak akan lama, karena nggak tahu nih videonya nanti layak tampil nggak, karena memang sekarang audionya terganggu teman-teman ya. Di sini suara hujannya itu besar sekali. Tadi saja lab juga terganggu teman-teman ya. Jadi terganggunya itu karena suaranya berisik teman-teman, ditambah lagi sinyalnya itu hilang timbul. Nah itu teman-teman, makanya tadi live itu cuma beberapa menit, akhirnya saya nggak tampilkan di YouTube gitu teman-teman ya. Saya hapus videonya karena ya jelek juga, ketika baru ngomong udah berhenti lagi, baru ngomong udah berhenti lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang kenapa sensasi orang itu berbeda-beda ketika makan salah, atau misalkan ketika ada stres teman-teman ya. Saya sampaikan kembali bahwa setiap sensitif orang itu berbeda-beda. Ada yang sensitifnya itu di bagian kepala, ada yang sensitifnya itu di bagian pencernaan, ada yang sensitifnya itu di bagian dada. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi semuanya juga sama, tidak berbahaya. Itu cuman sensitif dari tubuh kita saja. Nah itu teman-teman, bagaimana cara menanganinya? Apapun yang terjadi, konsisten saja dengan 3P-nya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, cepat berlalu, cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya hentikan teman-teman ya. Semoga saya videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.